Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Tempat ini adalah tempat di mana kita membahas seputar para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia, baik itu dari komik, film, maupun media-media yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu tokoh superhero Indonesia dari komik Bumi Langit. Dia adalah Sri Asih. Buat yang belum tahu, Sri Asih ini adalah jagoan perempuan yang sangat kuat. Bahkan dia disebut sebagai jagoan terkuat di komik Bumi Langit. Waduh. Jadi kisah Sri Asih seperti ini. Ada sebuah entitas kuat bernama Dewi Asih. Dewi Asih ini memiliki kekuatan yang luar biasa sekali. Dewi Asih selalu menitiskan kekuatannya kepada para wanita terpilih sepanjang zaman. Titisan dari Dewi Asih ini disebut sebagai Sri Asih. Nah, jadi di setiap zaman itu ada Sri Asihnya sendiri, karena Dewi Asih selalu menitis seperti itu gitu kan. Lalu beberapa waktu yang lalu Bumi Langit merilis sebuah komik baru berjudul Sri Asih Dewi Keadilan. Komik ini bercerita tentang seorang gadis bernama Rengganis yang diceritakan adalah titisan dari Sri Asih di zaman modern sekarang. Lalu beberapa saat kemudian Bumi Langit kembali merilis sebuah komik berjudul Sri Asih Celestial Goddess, dan di sini komiknya bercerita tentang seorang gadis bernama Alana yang juga diceritakan sebagai titisan Sri Asih di zaman modern. Dan dua komik ini ada di universe yang sama-sama di jagat komik revolusi. Ini membuat fans Sri Asih bingung sekali. Kok bisa-bisanya ada dua titisan Sri Asih di saat bersamaan di satu universe yang sama, Rengganis sama Alana. Ini kok bisa? Aneh sekali. Ini bagaimana? Apakah salah satu dari mereka ini palsu atau kayak gimana gitu kan? Ini jadi salah satu pertanyaan terbesar bagi para fans Sri Asih ya. Dan pertanyaan ini bagiku terjawab sudah beberapa saat yang lalu. Jadi waktu itu aku sedang riset untuk Satria Dewa Gatotkaca. Lucunya seperti itu. Jadi saat itu aku sedang riset tentang wayang sebenarnya kan, tentang wayang untuk Satria Dewa Gatotkaca. Lalu aku menemukan sebuah fakta yang sangat menarik, dan aku berpikir jangan-jangan kasus Rengganis dan Alana yang merupakan titisan Sri Asih di saat bersamaan berhubungan dengan ini gitu kan. Jadi teori ini kutemukan saat aku menonton sebuah channel YouTube yang sangat keren sekali. Linknya bisa kalian cek tuh di atas. Buat kalian yang suka tentang dunia perwayangan, bisa kalian cek. Nanti tuh aku tulis juga di deskripsi. Dia channelnya keren banget, membahas seputar perwayangan, keren banget. Jadi begini, aku ceritakan dari awal ya biar kalian lebih jelas ya. Di channel itu dikatakan bahwa Sang Hyang Bathara Wisnu beberapa kali harus mengemban tugas berat yang akhirnya membuat dia menitis terlahir kembali ke dunia Madyapada, yaitu dunia kita sekarang. Dan untuk beberapa kasus, dia menitis ganda, titisannya terbelah menjadi dua, yaitu jiwa Wisnu dan jiwa Jisnu. Hal ini terjadi beberapa kali. Contoh yang pertama adalah masa Arjuna Sosrobahu dan Bambang Sumantri. Mereka eksis di saat yang sama. Saat itu diceritakan Sang Hyang Bathara Wisnu menitis kepada mereka berdua. Jiwa Wisnu menitis kepada Arjuna Sosrobahu, sementara jiwa Jisnu menitis kepada Bambang Sumantri. Kedua orang ini bahkan dikatakan bertemu, lalu mereka memimpin kerajaan Maispati bersama-sama. Arjuna Sosrobahu menjadi rajanya, sementara Bambang Sumantri menjadi patihnya. Hasil kerjasama mereka, kolaborasi mereka, membuat kerajaan Maispati akhirnya menjadi sejahtera. Selanjutnya contoh kedua terjadi di zaman Ramayana. Kalian pasti banyak yang tahu tentang ini ya, karena Ramayana terkenal sekali. Jadi dikatakan saat itu Sang Hyang Bathara Wisnu menitis ganda kepada Rama dan Lesmana. Saat itu Rama dan Lesmana bertemu untuk mengalahkan Rahwana, Dasamuka. Dan saat itu kerjasama mereka memang benar-benar bagus sekali. Contoh selanjutnya juga terjadi lagi di zaman Mahabharata. Nah, kalau ini aku yakin pasti banyak banget dari kalian yang tahu Mahabharata ini terkenal banget gitu kan. Ini terjadi dikatakan Sang Hyang Bathara Wisnu menitis ganda kepada Krishna dan Arjuna. Ya, jiwa Wisnu menitis kepada Krishna dan jiwa Jisnu menitis kepada Arjuna. Mereka juga dikatakan sebagai dua orang partner yang sangat solid sekali. Meski pada akhirnya terbelah dua menjadi jiwa Wisnu dan jiwa Jisnu, sejatinya mereka sama-sama titisan dari Sang Hyang Bathara Wisnu. Nah, setelah aku tahu tentang ini, yang ada di pikiranku adalah Alana dan Rengganis.
Karena mereka disebutkan sama-sama titisan Sri Asih dan mereka ada di saat yang bersamaan begitu. Jadi aku langsung berpikiran, jangan-jangan kasus ini juga terjadi pada Alana dan Rengganis. Jangan-jangan sosok Dewi Asih menitis ganda kepada mereka, titisannya terbelah menjadi dua. Tapi kenapa ini baru terjadi sekarang? Sebelum-sebelumnya tidak pernah disebutkan seperti itu, bukan? Lalu aku berpikir lagi, jangan-jangan karena musuh yang harus mereka hadapi saat ini adalah musuh yang sangat-sangat berat. Kalau kita ingat lagi, sebelum Dewi Asih menitis kepada Alana dan Rengganis, dikatakan Dewi Asih menitis kepada seorang gadis bernama Nani Wijaya. Nani Wijaya adalah titisan Sri Asih di era Patriot, beberapa puluh tahun sebelum Alana dan Rengganis. Ini diceritakan di komik Revolusi Jaga Bumi. Kalau nggak salah volume 1, 2, dan 3 kayaknya diceritakan. Di saat itu diceritakan Nani Wijaya sebagai Sri Asih bekerja sama dengan Godam, lalu juga ada Aquanus, mereka melawan bocah Atlantis. Pertarungan mereka saat itu masih belum diceritakan secara detail, kita masih belum tahu akhir dari pertarungan itu seperti apa. Tapi di komik Aquanus Revolusi beberapa puluh tahun setelah itu, kita melihat bocah Atlantis masih hidup. Yang artinya mungkin bocah Atlantis tidak dikalahkan oleh kelompok Sri Asih dan yang lainnya. Apa berarti kelompok Sri Asih kalah? Di saat itu kita juga melihat bahwa setidaknya Aquanus masih hidup, lalu juga Maza masih hidup. Tapi bagaimana dengan Nani Wijaya? Karena saat itu dikatakan bahwa Sri Asih telah menitis kembali kepada Alana dan Rengganis. Apakah artinya Nani Wijaya telah meninggal? Apa yang terjadi pada Nani Wijaya kita masih belum tahu. Tapi asumsiku kemungkinan besar Nani Wijaya kalah menghadapi bocah Atlantis. Kemungkinan dia kalah menghadapi bocah Atlantis. Dan mungkin itu alasan kenapa selanjutnya Dewi Asih memutuskan untuk menitis ganda kepada Alana dan Rengganis. Karena mungkin dia merasa kekuatan yang dibutuhkan untuk mengalahkan bocah Atlantis harus lebih kuat lagi. Itu alasan yang masuk ke akal. Aku percaya banget sama ini. Kalau ini benar, artinya Alana dan Rengganis kemungkinan besar suatu saat nanti akan bertemu, bekerja sama untuk menghadapi bocah Atlantis. Meskipun itu kayaknya masih lumayan lama ya, karena Alana masih belajar untuk mengendalikan kekuatan Sri Asihnya begitu. Oh ya, soal Alana dan Rengganis, kita bisa melihat kalau Rengganis hanya memiliki beberapa kekuatan dari Sri Asih saja. Sementara Alana memiliki kekuatan Sri Asih yang lumayan komplit ya. Dia memiliki tenaga super, dia bisa terbang, dia juga badannya kebal, dia bisa menggandakan diri, dia juga bisa melihat sukma, dia juga bisa memurnikan energi jahat menjadi murni lagi. Jadi kekuatan Alana sebagai titisan Sri Asih sebenarnya lebih komplit ya. Ini juga terjadi di beberapa titisan ganda dari Sang Hyang Bathara Wisnu. Rama lebih mencolok daripada Lesmana, Kresna juga lebih dibandingkan Arjuna, lalu Arjuna Sosrobahu juga lebih mencolok dari Babang Sumantri. Jadi mungkin kasusnya memang seperti ini. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Video ini aku udahi aja sekarang. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia, para jagoan Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga klik like di video ini ya. Share juga kalau perlu di sosial media kalian. Oh ya, follow juga aku di sosial media @jagoan.kancil di Instagram dan @jagoan_kancil di Twitter. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.